Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua di siswa-siswi paket C PKB Besar Desa kelas 12 terkhusus, kita lanjutkan beberapa materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi sebelum itu kita coba memberikan satu ringkasan terlebih dahulu mengenai pandangan atau mengenai pandangan pelajaran atau modul sejarah ini ya. Baik teman-teman semua, jadi pembelajaran sejarah ini adalah kita bukan hanya berdasarkan data dari atau belajar dari masa lalu saja, tapi juga kita bisa merencanakan untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik lagi ya. Artinya bahwa sejarah itu kita bisa hidup lebih baik berdasarkan data di masa yang lampau ya. Sebetulnya di dalam pembelajaran kesetaraan paket C ini tentu bukan hanya teoritis yang dibaca ya. Jadi kalau kita belajar sejarah itu ya kita tinggal baca sebetulnya dari referensi-referensi yang real, yang valid, yang sudah ada, itu kita bisa menambah wawasan. Tapi pada dasarnya bagaimana teman-teman semua sebagai siswa di PKB Besar Desa ini bisa lebih kepada pembelajaran yang atraktif atau yang inovatif ya, ketika belajar teori kemudian juga bisa dipraktikkan dari mulai membuat perencanaan, memiliki keahlian, juga memiliki satu kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bisa menumbuh kembangkan bakat dan minat teman-teman sebagai siswa ya. Tapi kali ini insya Allah kita akan belajar tentang industri 4.0 dalam berbagai bidang kehidupan era globalisasi. Ya, jadi di dalam sejarah itu menurut konsep keilmuan di masa sekarang itu adalah sistem teknologi yang sangat canggih atau percepatan teknologi yang semakin pesat ya. Itu pengaruh terhadap era globalisasi yang juga berdasarkan data, berdasarkan situasi-situasi yang terjadi di masa kini ya. Tetapi tentunya bukan hanya sebatas kita belajar teknologi menjadi seorang semakin cepat, tetapi juga itu ada yang mendasarinya. Jadi ada ilmuwan-ilmuwan, ada perumus-perumus tertentu untuk bagaimana bisa menciptakan teknologi semakin berkembang untuk kita bagaimana bisa memanfaatkan teknologi dengan baik ya. Jadi pada dasarnya dari pembelajaran yang sudah biasa kita lakukan, tentu kita juga menyeimbangkan dengan berbagai macam informasi-informasi yang dari yang lainnya ya. Nah, kemudian di dalam proses materi kali ini tadi sudah disampaikan bahwa industri ya, ini sejarah kelas 12 ya, paket C. Dan ini tentang industri 4.0 dalam berbagai bidang kehidupan era globalisasi. Nah, artinya di dalam konteks kita belajar tentang kehidupan di masa yang sekarang ini tentu ada efek-efek untuk masa depan, juga efek-efek dari masa yang berlalu ya. Artinya ada rumusan-rumusan bagaimana teknologi bisa semakin canggih, bagaimana teknologi bisa semakin cepat dalam 20 tahun terakhir ini, dari mulai adanya HP, kemudian juga adanya alat-alat digital, kemudian ada teknologi-teknologi digital yang sudah semakin hebat ya. Artinya bahwa di situ ada perumus-perumus yang handal yang bisa menciptakan bukan menciptakan ya, artinya merumuskan yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kecerdasan untuk bisa memanfaatkan kemampuannya itu untuk bisa mengimbangi atau bisa mengembangkan teknologi ini ya.
Dan secara teori di dalam sejarah perkembangan teknologi di sini adalah kita belajar dari berdasarkan big data ya. Ada yang namanya big data. Nah, big data secara teori secara umum adalah kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikan sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen berbasis data biasa atau aplikasi pemroses data yang tradisional. Artinya bahwa ketika data seluruhnya atau data seseorang yang menggunakan sistem digital yang dulu, yang awal-awal, itu ketika semakin banyak peminat, semakin banyak pengguna, itu tidak bisa hanya sebatas data-data tradisional saja. Perlu ada data-data yang sifatnya yang digitalisasinya yang lebih berkembang ya. Maka di sini ada istilah pengembangan IT. Pengembangan IT ya. Jadi informasi dan teknologi, dan juga di sini kalau secara teori banyak ya. Kemudian juga dari big data ini data pengelompokan data yang sangat banyak ya, tentunya ini akan berefek kepada peningkatan perkembangan teknologi yang sangat canggih. Artinya kalau hanya tadinya misalkan kapasitasnya misalkan dalam satu tempat itu hanya ada 10 data misalkan, sekarang penggunanya sudah menjadi 100, 1000 bahkan 1 juta, maka tidak bisa menggunakan aplikasi atau program-program yang 10 tadi. Tentu harus ada peningkatan percepatan dalam teknologi untuk bisa mengimbangi terus penyetaraan pengembangan di teknologi ini. Apalagi sekarang selain dari big data itu ada teknologi AI. AI itu adalah artificial intelligence. Itu teknologi yang sangat sedang diperbincangkan ya. Seperti ada bisa menuliskan secara otomatis informasi itu ada, kemudian juga bisa presentasi membuat hanya dengan beberapa klikan saja kemudian muncul ya. Artinya bahwa dari teknologi ini bisa kita mengembangkan bahwa ada dunia internet ini sangat bisa terus memberikan pengaruh terhadap kebiasaan orang atau kebiasaan manusia di masa kini sampai masa yang akan datang ya. Jadi ada istilah-istilah yang lain yang mungkin belum begitu dikenal, tapi kita lebih fokus kepada big data, kemudian ada AI juga. Dari ini adalah hubungannya dengan internet itu tadi. Jadi munculnya internet ternyata sangat memberikan satu pengaruh besar terhadap kebiasaan perilaku manusia ya. Jadi ada aplikasi, ada program-program yang mungkin dulunya ada mesin ketik, sekarang sudah tidak ada lagi, ada laptop, ada bahkan di HP yang sudah sangat canggih pun itu sudah bisa menjadi dokumen-dokumen resmi. Bahkan pengalaman saya pun ya teman-teman semua, sekarang beli materai saja itu sudah sistem digital ya, dan itu belinya pun tidak sembarangan, harus ada QRIS-nya, kemudian harus ada aturan-aturannya, kemudian harus ada link-link tertentunya. Itu adalah dari perkembangan teknologi di zaman di 4.0 ini. Jadi kalau kita misalkan cenderung diam atau tidak mengikuti perkembangan, ya kita akan tergerus dari informasi-informasi yang sedang berkembang ya. Jadi kita akan tertinggal. Maka salah satu cara kita untuk mengikuti perkembangan di masa yang akan datang ya kita mengikuti dengan dasar kita untuk kemanfaatan itu tadi ya, kemaslahatan. Jadi kita gunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya untuk keperluan di masa yang akan datang, di masa kini, di masa yang akan datang. Artinya kita bisa memanfaatkan ini sebagai satu titik perlakuan atau sikap untuk bisa memberikan satu gambaran umum atau pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi relasi-relasi atau bagi keluarga atau bagi orang-orang di sekitar kita. Artinya kita mampu berteknologi, kita mampu mengimbangi meskipun hanya sebagian saja misalkan, tapi setidaknya kita bisa mengikuti bagaimana perkembangan teknologi itu semakin pesat, tetapi kita juga mampu mengikutinya perlahan, semakin bisa mengendalikan. Nah,
Artinya kita belajar bagaimana mengkonsep atau bagaimana memanage perkembangan teknologi ini menjadi satu hal yang positif bagi kita. Baik itu menjadi pusat informasi, kemudian menjadi pusat pembelajaran, kemudian juga pusat komunikasi, mendapatkan relasi-relasi, mendapatkan partner-partner kerja yang sangat baik, yang sesama satu visi. Di situ bisa kita lakukan, ya. Jadi kita bisa bertemu dengan orang yang mungkin wajahnya secara langsung belum bertemu, tapi kita di dunia digital bisa bertemu. Nah, itu juga efek dari perkembangan teknologi yang sudah ada, ya. Jadi artinya di dalam konsep pembelajaran sejarah di bukan hanya kita belajar dari masa-masa lampau saja, tetapi perkembangan di masa kini juga perlu kita perlu kita perhatikan, bahwasanya ini akan bisa menjadi satu sejarah. Mungkin nanti tahun 2100 misalkan, ya, ada satu misalkan di tahun 2023 teknologi semakin berkembang, ada begini ada begitu, ya, yang pada akhirnya nanti teknologi akan surut kembali sebetulnya, ya. Tapi sekarang karena masanya memang sekarang lagi canggih-canggihnya, ya, sehingga mungkin kecanggihan ini akan menjadi nilai sejarah di masa yang akan datang. Nah, artinya bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, sehingga teknologi ini kita bisa memanfaatkan kepada ranah yang positif untuk bisa menumbuh kembangkan potensi kita, kualitas kita. Apalagi teman-teman semua sebagai siswa yang dari beragam aktivitas, ya, ada mungkin dari usaha, ada mungkin dari punya pekerjaan dan lain sebagainya, itu tentu bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik mungkin. Artinya dari bisnis, silahkan gunakan bisnis dengan baik, pekerjaan dengan manfaatkan dengan pekerjaan dengan baik, kemudian juga bisa menjalin satu komunikasi juga dengan hal-hal yang baik. Artinya memanfaatkan globalisasi teknologi di masa sekarang itu adalah suatu hal yang biasa, ya, suatu yang biasa. Orang bawa HP sekarang sudah tidak asing lagi. Beda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu, punya HP satu orang yang penasarannya mungkin 20 orang, ya. Punya misalnya sekarang membawa laptop kemana-mana, itu sudah tidak heran lagi, ya. Hanya sebatas berbeda RAM saja atau berbeda kualitas dari segi pemakaian saja. Tapi kalau 20 tahun yang lalu yang membawa laptop itu pasti heran, ada tulisan dan sebagainya macam. Sekarang kan sudah tidak aneh lagi. Ya, artinya perkembangan itu begitu cepat dan bahkan itu bisa memberikan pengaruh memberikan pengaruh kepada perilaku orang yang mengikuti perkembangan itu. Jadi intinya sebelum kita tutup, bahwa perkembangan teknologi di masa sekarang manfaatkan jadi satu perlakuan atau sikap untuk menumbuh kembangkan profesionalitas kita, kualitas kita dalam berkehidupan. Artinya nilai sejarah, buat nilai sejarah untuk setidaknya di personality kita untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk kebermanfaatan, untuk kemaslahatan, ya. Teman-teman juga sama di kehidupan masyarakat, coba ada yang pintar komputer, ada yang pintar misalkan mengediting video ataupun apa, silakan manfaatkan itu dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Jadi dalam pembelajaran kita Kotes kali ini adalah setiap pelajaran yang diambil atau yang dipelajari gunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan dari kita dengan orang-orang di sekitar kita. Maka konsep kita harus menjadi seorang yang bermanfaat di masa sekarang juga di masa yang akan datang, sehingga kehadiran kita dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita itu akan memberikan satu pengaruh baik terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Itu saja yang bisa disampaikan, ya. Mungkin kalau dari segi penugasannya teman-teman semua nanti kita insya Allah ada pertemuan offline-nya untuk kita bisa lebih lanjut lagi membahas secara teoritisnya, tapi pada dasarnya buku bacaan referensi sumber-sumber sejarah ini sangat banyak dan bisa dilihat di di internet, di Google atau di sumber-sumber yang lainnya yang sudah terkoordinasi. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, raih cita-cita masa depan teman-teman semua ada di tangan kita semua. Jangan lupa ikhtiar, berdoa, dan berusaha berjuang keras untuk mencapai itu semua. Terima kasih, salam sejahtera semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.